Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah. Para pemirsa siaran santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar dan mempelajari bagaimana mengikuti Rasulullah SAW dalam kepemimpinan. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah uswah. Rasulullah adalah suri tauladan dalam segala hal. Dalam pribadinya, dalam segi kepemimpinannya. Beliau pemimpin bukan hanya untuk pribadinya. Beliau juga pemimpin untuk sahabat-sahabatnya pada waktu itu. Dan juga beliau juga pemimpin selama 23 tahun masa kenabiannya. 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bicara masalah kepemimpinan. Menurut Islam, ya jelas menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kota kita yang tercinta ini adalah kota Depok. Sebentar lagi akan mengadakan pemilihan dalam rangka memilih pemimpin. Pilkada, pemilihan untuk mencari seorang wali kota yang terbaik di kota kita yang tercinta ini, yaitu kota Depok. Rasulullah SAW melalui berbagai hadisnya menuntun kita bagaimana supaya kita seorang muslim yang beriman dan bertakwa, kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membawa umat kepada kemaslahatan, kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 poin, ada 4 kriteria yang harus kita perhatikan di dalam kita memilih seorang pemimpin. Karena bagaimanapun pemimpin ini adalah penting, ya. Karena dialah yang akan membawa segala urusan yang berkaitan dengan umat, khususnya di kota kita yang tercinta ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kriteria pertama adalah bagaimana pemimpin tersebut hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallahnya. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengajarkan doa kepada para sahabat. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah kau berikan kami seorang pemimpin yang pemimpin itu tidak takut kepadamu dan juga tidak sayang kepada kami. Sesuai dengan hadis ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pemimpin yang sesuai ataupun menurut Islam,
yang sesuai dengan kriteria dari baginda Rasulullah SAW adalah pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam melaksanakan, dalam berbuat maksiat. Karena seseorang kalau sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia akan berkelakuan baik. Dia akan menjadi orang yang amanah, dia akan menjadi orang yang adil, dan dia akan menjadi orang yang siddiq, orang yang benar, yang tidak akan berbohong di dalam kepemimpinannya. Dan otomatis seorang pemimpin yang dekat kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, dia tidak akan melakukan korupsi dan juga dia tidak akan menyengsarakan rakyatnya. Ini pertama. Inilah kriteria yang paling utama yang harus kita perhatikan di dalam kita memilih seorang pemimpin, siapapun orangnya. Baik itu dari nomor 1 ataupun nomor 2, yang penting kita lihat bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. La tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Janganlah ya Allah Kau berikan kepada kami pemimpin yang pemimpin itu tidak takut kepadamu. Yang kedua, bagaimana hablum minan nasnya, hubungan baiknya dengan manusia. Wala yarhamna, sambungan dari hadis tadi. Janganlah ya Allah Kau berikan kepada kami pemimpin ataupun wali kota yang tidak menyayangi masyarakatnya, yang tidak sayang akan warganya. Dalam surah Taubah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri yang sangat berat akan apa-apa yang kamu rasakan, harisun 'alaikum, dan sangat care ya, dengan keimananmu, dengan keselamatanmu, bil mu'minina raufur rahim, dan dengan orang-orang yang beriman dia sangat berkasih sayang. Poin yang kedua ini, kriteria yang kedua ini adalah bagaimana pemimpin tersebut hubungannya dengan manusia. Pemirsa siaran santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah pilihlah pemimpin yang kita lihat siapa, apa golongannya, siapa teman dekatnya, apa partainya. Karena Rasulullah SAW juga mengajarkan kita dalam sebuah hadis, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum mayyu khalil. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Seseorang ala dini khalilih, dia akan mengikuti agama para teman-temannya. Dan lihatlah oleh kamu siapa teman-teman dekatnya. Apa maksudnya dari hadis ini? Maksudnya adalah seseorang terkadang terpengaruh dengan teman-temannya, terpengaruh dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau dia sering berteman dengan orang-orang soleh, insya Allah dia akan menjadi orang yang soleh. Apabila dia sering berteman dengan orang-orang ahli maksiat, dia bisa terjerumus dalam kemaksiatan. Dengan hubungannya dalam memilih pemimpin, kita harus lihat siapa, golongan apa yang mendukungnya, partai apa yang mendukungnya. Karena bisa jadi orang yang baik karena partai yang mendukungnya, ataupun golongan yang mendukungnya partai ataupun golongan yang tidak baik, dia bisa terikut-ikutan menjadi orang yang tidak baik. Dan kita lihat sistem perpolitikan di Indonesia ini, terkadang partailah yang mempunyai pengaruh yang besar di dalam menetapkan sesuatu
di dalam menetapkan perpolitikan di Indonesia ini. Makanya kita dalam memilih, khususnya bagi warga Depok, saudara-saudara sekalian, marilah kita lihat dengan sabda baginda Rasulullah SAW tadi, kita lihat partai yang mendukungnya. Carilah partai yang benar-benar disekelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, bukan partai yang dikelilingi oleh orang-orang yang ahli maksiat. Partai manapun dia, kita tidak mau menuduh ataupun menyebut salah satu partai, tetapi dari golongan manapun dia, dari partai manapun dia, kalau partainya baik, kita pilihlah pemimpin yang dicalonkan oleh partai tersebut. Kriteria yang keempat yang Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, yaitu janganlah pilih pemimpin yang gemar untuk memberikan apa? Memberikan riswah, memberikan sogokan. Ini juga sesuai dengan hadis dari baginda Rasulullah SAW. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memberi sogokan dan yang menerima sogokan. Dalam redaksi yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok itu sama-sama nanti akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam pemilihan pilkada atau pemilihan kepala daerah, kita sering melihat, memperhatikan bagaimana mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan suara, untuk supaya dipilih dengan cara menyogok seseorang, dengan cara menyogok suatu lembaga, dengan cara memberikan iming-iming kepada misalnya masjid ataupun lembaga lain supaya mereka dipilih. Bagaimanapun hukumnya, riswah itu tidak dibenarkan dalam Islam, hukumnya haram. Jangan kita gadaikan keimanan kita dengan hanya 50.000. Jangan kita gadaikan akidah kita hanya dengan 100.000. Jangan kita gadaikan kesucian masjid kita dengan menerima sogokan para pemimpin yang akan kita pilih. Kalau seorang pemimpin yang berani menyogok kita, kita wajib menolak dan kita tidak akan memilih pemimpin tersebut. Karena bagaimanapun ada dua poin di dalam masalah ini yang sangat berbahaya. Yang pertama, sesuai dengan hadis dari baginda Rasulullah SAW tadi, Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang penerima ataupun penyogok, ya, sogokan, dan juga ancamannya apa? Neraka. Yang kedua apa? Yang kedua, orang yang menerima sogokan berarti dia akan menyetujui pemimpin tersebut kalau sudah nanti menjadi pemimpin akan melakukan korupsi. Maknanya di sini apa? Seorang calon pemimpin kalau dia mengeluarkan uang dengan sejumlah harta yang banyak dengan cara menyogok beberapa orang, beberapa kelompok, beberapa yayasan, dan dengan mengeluarkan uang dengan begitu banyak, otomatis setelah nanti dia jadi pemimpin, dia akan berusaha mengambil lagi uangnya itu, menarik lagi uangnya yang telah dia berikan kepada para masyarakat. Disitulah akan terjadi yang namanya apa? Korupsi, manipulasi, nepotisme dan sebagainya. Karena seseorang pejabat, dia telah mengeluarkan uang misalnya miliaran, sedangkan gajinya cuma jutaan, dia tidak akan bodoh dan dia pasti akan berusaha untuk mengambil lagi uang itu dengan cara apapun. Disinilah akan terjadi korupsi. Kalau kita ikut menerima yang namanya riswah tersebut, sogokan tersebut, berarti kita membenarkan apa yang akan dilakukannya berupa korupsi dan manipulasi tersebut setelah dia menjabat sebagai pemimpin. Ini sangat bahaya dan sangat kita sarankan kepada para masyarakat, jauhkanlah riswah, jauhkanlah sogokan. Jangan akidah kita, iman kita bisa dibeli hanya dengan 50.000, 100.000 karena mudorotnya lebih besar di samping ancaman neraka, dan juga kita membenarkan dia nanti akan melakukan korupsi setelah dia menjabat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
poin yang terakhir ataupun kriteria yang kelima, berdoa. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ikhtiar usaha yang telah kita lakukan tadi, dengan cara apa? Yang pertama, kita pilih orang yang bagaimana baik hubungannya dengan Allah, ibadahnya, dia tidak gemar melakukan maksiat, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pilih juga seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, yang mengasihani rakyatnya. Dan juga poin yang ketiga tadi, kita pilih pemimpin, kita lihat partai yang mendukungnya, golongan yang mendukungnya. Kalau partai yang mendukungnya partai yang baik, kita pilih orang tersebut. Karena bagaimanapun seorang pemimpin akan terpengaruh dengan sahabat-sahabatnya, dengan golongan-golongannya, sesuai dengan hadis dari baginda Rasulullah SAW tadi yang kita bacakan. Kriteria yang keempat adalah janganlah pilih pemimpin yang gemar melakukan sogokan, yang gemar melakukan riswah, karena sangat bahaya, mudaratnya sangat besar kalau kita memilih pemimpin yang gemar untuk melakukan sogokan sebelum mereka menjadi pemimpin. Itu ikhtiar yang telah kita lakukan. Sisanya apa? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Allah yang mempunyai kerajaan. Allah lah raja di raja, Malikul Mulki. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah lah yang berhak menerima ataupun memberi kekuasaan kepada seseorang, dan Allah jugalah yang mempunyai kekuatan untuk mencabut kekuasaan itu dari seseorang. Kita hanya bisa berdoa. Ya, kita hanya bisa berdoa. Semoga Allah memberikan kita pemimpin yang apa? Pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa berbuat adil, pemimpin yang sesuai dengan kriteria dari hadis dari baginda Rasulullah SAW tadi yang kita bacakan hadis-hadisnya. Karena Rasulullah adalah suri tauladan, bukan hanya sebagai kepala keluarga, beliau juga merupakan suri tauladan dalam seorang kepemimpinan. Mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini bisa memberikan kita gambaran bagaimana memilih pemimpin sesuai dengan ajaran Islam dan tuntunan dari baginda Rasulullah SAW. Aqulu qauli hadza, mudah-mudahan juga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayahnya supaya kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar bisa membawa kemaslahatan di kota Depok yang tercinta ini, dan pemimpin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wal afu minkum. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa siaran santri dimanapun berada. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.